Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Siswanto, admin atau operator PPDB SMK Negeri 1 Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan informasi-informasi yang berkaitan dengan PPDB tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan yaitu jalur apa saja yang ada di PPDB SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Indramayu. Yang pertama yaitu di sini ada jalur ketem. Di sini terlihat kuotanya yaitu 15%. Apa itu jalur ketem? Jalur ketem atau kepanjangannya yaitu keluarga ekonomi tidak mampu adalah merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial. Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan dokumen kenegaraan ya, dengan dokumen penanggulangan kemiskinan, maka di sini disyaratkan yaitu peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Nah, yang ini biasanya disebut dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ya, nanti ini disediakan oleh sekolah formatnya. Selanjutnya yaitu ada jalur disabilitas. Apa itu jalur disabilitas? Yaitu peserta didik dari anak penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan keterangan dari tenaga medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi diperuntukkan untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya, yang lain daripada anak pada umumnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tenaga medis yang sesuai. Selanjutnya yaitu jalur kondisi tertentu. Ya, ketiga jalur ini masuk ke dalam jalur afirmasi. Ya. Jalur kondisi tertentu di sini ada kuotanya yaitu 5%. 5% dari keseluruhan siswa yang diterima di SMK Negeri 1 Indramayu. Kita lihat apa itu kondisi tertentu. Yaitu peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani COVID-19 atau korban bencana alam atau sosial. Jadi bagi Anda yang orang tuanya bekerja menangani COVID-19 atau terlibat di dalam menangani COVID-19, silakan bisa mendaftar di jalur ini, ya, jalur kondisi tertentu. Atau bagi Anda yang keluarganya terkena bencana alam, bisa juga mendaftar di kondisi tertentu ini. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya yaitu jalur prioritas terdekat. Di sini kuotanya 10% ya, yang diterima berdasarkan siswa yang diterima di SMK Negeri 1 Indramayu. Apa itu jalur prioritas terdekat? Yaitu peserta didik yang berdomisili terdekat
di sekitar kampus SMK Negeri 1 Indramayu. Ya, jadi bagi Anda calon siswa baru SMK Negeri 1 Indramayu yang berdomisili. Domisili itu apa? Yaitu yang bertempat tinggal di sekitar di SMK Negeri 1 Indramayu. Ya. SMK 1 Indramayu sendiri beralamatkan di Jalan Gatot Subroto nomor 47, Kelurahan Karanganyar. Nah, patokannya apa? Yaitu berdasarkan kartu keluarga. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya yaitu ada jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Nah, di sini kuotanya sebesar 5% dari keseluruhan yang diterima sebagai siswa baru di SMK Negeri 1 Indramayu. Jalur perpindahan tugas orang tua yaitu penerimaan calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua atau wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua. Jadi apabila Anda calon siswa baru yang berasal bukan dari Kabupaten Indramayu, namun karena sesuatu hal yang menyebabkan orang tua itu pindah lokasi kerjanya ke Kabupaten Indramayu, bisa untuk mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua ini. Ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali juga dapat digunakan untuk peserta didik anak guru yang dibuktikan dengan surat tugas dari instansinya. Jadi kedua jalur ini yaitu saling berbagi ya antara perpindahan tugas ortu atau anak guru. Kalau untuk anak guru sendiri ini tidak harus orang tua yang berpindah. Asalkan orang tuanya guru, kemudian ada buktinya dibuktikan dengan surat tugas atau SK dari sekolah yang mempekerjakannya, bisa daftar lewat jalur anak guru. Baik, cukup jelas ya. Selanjutnya, yang keenam yaitu jalur prestasi kejuaraan. Nah, di sini kuotanya 5%. Yaitu jalur prestasi yang berbasis hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi bagi Anda siswa, calon siswa baru yang mempunyai prestasi atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik bisa dan berkesempatan untuk mendaftar di jalur prestasi kejuaraan ini. Tentunya yaitu prestasi dan penghargaan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS. Ya. Kurang tepat apabila prestasi itu diperoleh di waktu SD, kurang tepat ya. Karena Anda ini siswa SMP yang mendaftar di SMK. Maka prestasi yang diakui adalah prestasi selama menjadi siswa di SMP atau MTS. Baik, cukup jelas. Selanjutnya yaitu jalur prestasi rapor unggulan. Nah, di sini kuotanya sebesar 35%. Yaitu jalur prestasi yang berbasis nilai rapor atau nilai ujian sekolah dengan kriteria tertentu. Jadi jalur ini mengambil kriterianya dari nilai rapor ya biasanya. Dengan kriteria tertentu. Nah, apa kriteria tertentunya? Nanti akan kita bahas di video yang akan datang ya. Mengenai mekanisme seleksi
untuk masing-masing jalurnya. Oke, cukup jelas. Selanjutnya yang terakhir, yaitu jalur rapor umum. Nah, di sini kuotanya 25%. Yaitu jalur prestasi berbasis nilai rapor atau ujian sekolah. Ya, jadi sama dengan yang unggulan tadi, diambil berdasarkan nilai rapor. Hanya bedanya kalau yang unggulan itu ada kriteria khusus. Ya. Kalau yang rapor umum tidak ada. Murni diambil dari nilai rapor dan ketentuan-ketentuan yang lainnya yang akan kita bahas di dalam video selanjutnya. Oke, cukup jelas. Itulah tadi jalur-jalur PPDB yang ada di SMK Negeri 1 Indramayu. Mengingat PPDB masih belum dibuka, silakan Anda sebagai calon siswa baru menentukan akan mendaftar melalui jalur yang mana. Ya, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan dokumen-dokumen yang Anda miliki. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ya melalui Facebook SMK Negeri 1 Indramayu, melalui Instagram @smkn1 Indramayu, atau bertanya di lewat kolom komentar di YouTube ya. Dan jangan lupa kunjungi juga website informasi PPDB SMK Negeri 1 Indramayu di ppdb.smkn1indramayu.sch.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.